Jadi mahasiswa adalah salah satu momen hidup yang sebagian besar orang alamin. Lu bebas mengekspresikan diri lu seenak mungkin. Nggak lagi potong rambut tiap 2 bulan sekali, nggak perlu pakai baju seragam atau ngikutin mata pelajaran yang nggak lu suka dari pagi sampai sore. Karena kebebasan tersebut, lahirlah banyak ragam mahasiswa yang beredar di kampus. Ini 5 tipe mahasiswa yang sering kita lihat di perkuliahan. Tipe pertama, maba. Mahasiswa yang satu ini paling mudah buat diidentifikasi. Wajahnya berseri-seri, paling semangat buat kuliah. Sampai bahkan tiap hari bajunya ganti-ganti kayak model majalah Playboy. Masih polos banget, lebih polos dari bubur kagak pakai topping. Maba paling suka adventure dan mencoba kegiatan yang menantang. Sayangnya, waktu eksistensi mereka singkat. Biasanya dalam 2 semester, kepolosan mereka mulai pudar berlahan-lahan, sampai puncaknya di semester 8. Kalau sampai semester 8, mereka masih mempertahankan kepolosannya, bisa dikatakan ada kesalahan di otak bagian kanannya dan dianjurkan untuk bertanya pada dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tipe kedua, ada mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Mahasiswa tipe ini mencerminkan tradisi warga rebahan yang lebih suka berada di rumah daripada di luar. Mayoritas penganut tipe kupu-kupu biasanya mahasiswa introvert yang memang lebih nyaman berada di pelukan indah selimut, didampingi HP atau komputer kesayangan, atau berselancar ria di dalam imajinasi saat membuka buku kesayangan mereka. Namun, beredar juga tipe kupu-kupu yang menyimpang, seperti mahasiswa yang sosokan sibuk, padahal di rumah juga gak ada gawean apapun. Jujur li, gue termasuk penganut mahasiswa kupu-kupu. Bukan karena sibuk, tapi gue emang lebih suka main game di rumah daripada nongkrong gak jelas di kampus. Tipe ketiga, ada mahasiswa kue atau kuliah gawe. Gue jujur paling salut sama mahasiswa kue. Mereka paling bisa bagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Bayangin deh, lu harus ngerjain tugas, praktikum, review materi, bikin laporan. Di waktu yang sama, lu juga harus kerja buat memenuhi kebutuhan hidup lu sendiri. Apalagi kalau ada mahasiswa kue yang bisa bayar kuliah dari hasil kerja dia sendiri. Cakep banget. Kasih bintang 5. Salah satu keahlian yang bisa lu dapat dari mahasiswa kue adalah cara mereka memanage waktu. Riset dari bahan statistik sekilas puding atau disingkat DASI, lebih dari 76,5% mahasiswa kue bisa membagi waktu mereka sebalance mungkin antara kuliah dan kerja dengan kesalahan baku kurang dari 0,01%. Sebuah data. Tipe keempat yaitu kura-kura atau kuliah rapat. Mayoritas penganut paham kura-kura adalah orang yang berorganisasi baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Biasanya kegiatan mereka selepas kuliah dipakai untuk acara organisasi dalam kampus seperti UKM dan himpunan, atau organisasi luar kampus yang mereka ambil untuk menambah ilmu. Mahasiswa kura-kura sangat berperan aktif dalam keanggotaan organisasi, tapi mungkin lo harus cukup bersabar untuk berteman dengan mahasiswa yang satu ini karena mereka menghabiskan waktu buat di organisasi dan tidak memiliki waktu untuk main di luar. Kalaupun mereka ikut main, jangan kaget kalau di tengah permainan telepon mereka bunyi, pertanda rapat akan datang. Tipe kelima, dan yang terakhir yaitu mahasiswa kunang-kunang alias kuliah nangkring. Bisa dibilang, mahasiswa kunang-kunang adalah mahasiswa paling santuy dari semua tipe. Tugas numpuk, deadline-nya besok. Nongkrong dulu, bos. Bisa ngulang tahun depan. Besok UTS atau UAS belum review materi. Sini. Nongkrong dulu. Lagi pusing revisian skripsi atau tugas akhir? Udah nongkrong dulu. Kali aja dapat pencerahan. Mau hujan badai tornado, gempa 1000 skala Richter, tsunami setinggi jari tengah patung Liberty. Prinsip mereka udah kayak teh botol. Apapun masalahnya, solusinya nongkrong dulu, bos. Dan yang gue gak ngerti, topik mereka gak pernah habis-habis. Anggap aja lu memulai topik dengan tugas yang deadline-nya besok. Lu tinggalin pergi ke WC. Pas lu balik lagi, topik pembicaraannya udah ganti ngomongin cara baca nama aktor di drama seri Sherlock Holmes. Benedict Cumberbatch. Dan itulah guys, 5 tipe mahasiswa yang sering beredar di wilayah kampus. Coba tulis di kolom komentar tipe mana yang paling relate buat lo, dan kalau ada tipe mahasiswa yang belum gue sebut, bisa langsung lo tulis di kolom komentar. Sekian dari gue, jangan lupa like, subscribe, sama pencet juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan video baru dari kita. Gratis kok, kurang dari 1 detik beres. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. 5 fakta menarik tentang anak teknik. 1. Solidaritas tinggi. Anak teknik punya tingkat solidaritas yang sangat tinggi. Solidaritas mereka sudah dilatih dari masa orientasi atau ospek.
Banyak yang bilang kalau ospeknya anak teknik mirip Cthulhu yang lagi tidur. Kalau lu senggol dikit, dia bangun dari tidurnya. Dan yang jadi sasaran bukan orang yang salah doang, tapi semua orang di sekitarnya yang jadi santapan manis buat mereka. Itulah mengapa mahasiswa teknik selalu kompak dan solid beres ospek selesai, demi menjaga Cthulhu tetap tidur tenang dalam mimpinya. Mahasiswa teknik juga dituntut agar kuat mental dan fisiknya, karena dunia kerja yang akan mereka hadapi setelah lulus sangat berat dan kompetisi yang sangat bersaing. Itulah yang membuat anak teknik menjadi top 3 lelaki yang cocok buat dijadikan pacar, karena fisiknya kuat menghadapi wanita kalau jalan ke mall berjam-jam dan mentalnya kuat untuk menghadapi wanita yang sedang PMS. Walau biasanya sih kalah. 2. Sering begadang. Anak teknik udah gak asing lagi dengan kata begadang, udah jadi makanan sehari-hari. Anak teknik tidur larut malam bukan karena mabar ML, tapi karena waktu kosong mereka cuma malam doang. Pagi sampai sore dipakai buat kuliah, beresnya rapat organisasi, baru deh malamnya ngerjain tugas. Jurusan teknik juga terkenal dengan banyak tugas yang deadline-nya mepet, proyekan, laporan praktikum, dan lainnya. Tugas yang dibebani juga tidak sedikit, satu pertemuan, satu tugas. Deadline-nya tergantung dari bobot tugas itu sendiri. Kalau dosen bilang mudah, mungkin besok udah harus kumpulin. Kalau dosen bilang sulit, mungkin ya dikasih waktu antara 3-7 hari. Mudah atau sulitnya tugas ditentukan oleh dosen. Jadi, jangan kaget kalau tugas yang sulit deadline-nya besok. Tapi tenang, karena ada poin pertama, yaitu solidaritas. Kita nggak sendiri, anak teknik tuh solid. Jadi, kalau lu dimarahin karena gak sempat ngerjain tugas, kita akan selalu ngedoain lo. Jadi, lu kalau ngulang semester depan gak telat lagi ngerjain tugasnya. 3. Kurang stylish. Beda dengan jurusan lain yang punya waktu buat nge-style rambut dan baju mereka. Anak teknik, terutama kaum laki, udah jadi hal normal apabila mereka ke kampus pakai baju kemarin, rambut gondrong, dan jaket jurusan. Penampilan anak teknik khas dengan gayanya yang praktis dan simple. Selama nggak diusir sama dosen, berarti aman. Gaya mereka yang simple bukan bersumber dari ketidakmampuan mereka untuk bergaya. Tapi, karena ada hal lain yang lebih penting buat diurus, membuat mereka mengenyampingkan masalah style ke bagian otak paling belakang. Gue yakin 100% kalau anak teknik punya waktu yang lebih banyak buat berdandan, ketampanan dan kecantikan mereka bisa ngalahin semua bintang Hollywood. Menurut survei dan wawancara yang dilakukan oleh lembaga survei sekilas puding atau disingkat Bagasi, 140 dari 100 anak teknik mengatakan bahwa mereka akan terlihat lebih tampan dan cantik apabila tidak memiliki tugas praktikum dan proyek yang menumpuk. 4. Kuliah sambil proyekan. Gak asing buat anak teknik untuk kuliah sambil proyekan. Proyekan merupakan pekerjaan sampingan yang selalu diambil oleh mahasiswa teknik. Karena keahlian mereka yang sudah diasah dari awal semester, mulai dari teori sampai praktikum di lapangan, membuat mereka cukup kompeten dan terampil untuk mengambil proyekan dari cutting maupun dosen kuliah mereka. Cuan yang dihasilkan dari proyek pun sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama untuk beli hero dan skin ML baru. Ini menyebabkan anak teknik nggak punya waktu luang untuk kegiatan lain. Jadi nggak aneh kalau kebanyakan mahasiswa teknik itu jomblo. 5. Minimnya mahasiswi. Peminat jurusan teknik didominasi kaum laki daripada wanita. Jumlah mahasiswi dalam satu angkatan biasanya dapat dihitung jari. Apalagi mengingat poin-poin yang gue sampaikan sebelumnya. Tidak aneh apabila kaum hawa lebih memilih jurusan lain yang lebih santai daripada jurusan teknik. Mayoritas pekerjaan jurusan teknik identik dengan pekerjaan laki-laki. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali kaum wanita di jurusan teknik. Jumlah mereka yang sedikit membuat kaum lelaki makin semangat untuk menjaga kehadiran mereka. Layaknya tuan putri yang memiliki banyak bodyguard. Kemanapun mereka pergi, para lelaki menjaga dan mengikuti dari segala arah. Atau emang cuman modus aja sih. Mana nih anak teknik? Kalau ada poin yang belum gue sebut atau lu nggak setuju dengan poin yang gue sampein, langsung aja tulis di kolom komentar. Pencet tombol like, subscribe, dan loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dari kita. Kalau kita juga di Instagram, TikTok, dan Twitter. Semua linknya ada di page kami. Gue Mochi, semoga hari-hari lu menyenangkan. 5 tipe dosen yang sering ditemui di perkuliahan. 1. Dosen baru. Setiap jurusan selalu ada minimal 1 dosen tipe ini. Karena pengalaman mengajar mereka belum banyak, mereka masih nyari style yang cocok buat ngajarin para mahasiswanya. Itulah mengapa dosen baru harus rada gembel sedikit. Kemungkinannya 50-50. Kalau lu hoki, lu bakal nemu dosen baru yang pengertian, ngajarnya enak, dan banyak toleransi. Terutama masalah tugas dan nilai. Lebih lagi, dosen muda biasanya bisa diajak push rank bareng mahasiswanya. Tapi kalau lu nggak hoki, dia menjelma jadi makhluk mengerikan yang didatangkan langsung dari dalam parit segitiga bermuda. Yaitu dosen yang nggak mentolerir waktu terlambat 1 menit, datang selalu tepat waktu, ngasih tugas setiap pertemuan, dan kuis setiap materi baru. 2. Dosen sepuh. Usianya hampir 4 kali lipat usia mahasiswanya. 4 kali lipat, kalau misalkan mahasiswa umur 20 berarti 80. Tua banget ya? Biasanya dosen sepuh gini harusnya udah pensiun dari zaman Firaun masih pakai popok. Tapi kampus masih membutuhkan jasa beliau untuk ngajar karena pengalaman, kebijaksanaan, dan ilmu-ilmu yang beliau miliki.
Bukan karena kampusnya nggak punya dosen lain buat ngajar mata kuliah itu, nggak, bukan. Adapun cara mengajar beliau masih mengikuti gaya mengajar pada zaman penjajahan Belanda. Materi kuliah isinya teks semua, PowerPoint polosan, cara penyampaiannya jenuh. Belum lagi kalau laptopnya tiba-tiba bermasalah dan nggak ada satupun dari mahasiswa yang mau bantuin. Solusi paling ampuh adalah menjadi cucu yang baik. Anggap aja dosen sepuh itu kakek atau nenek lo. Posisikan diri sebagai cucu yang pengertian dan penurut. Saran aja buat mahasiswanya dosen sepuh, lebih baik jangan tipsen, karena di akhir pelajaran mereka bakal absen nama satu persatu dan nyoret yang gak ngejawab. Klasik. 3. Dosen killer. Nggak usah ditanya lagi. Dengernya aja langsung keringat lagi. Dengernya aja langsung keinget sama mantan yang lagi PMS, bete, dan siap meluapkan amarah kalau lu senggol. Lu ngobrol dikit, speedo melayang. Menguap, penghapus dengan kecepatan cahaya mendarat di mulut. Buka HP bentar doang, segel yang mengunci QB lepas menghancurkan desa Konoha. Mata dosen killer memiliki kemampuan khusus untuk mencari kesalahan mahasiswa walau sebesar biji atom. Telinga dosen killer didesain untuk mendengar pembicaraan mahasiswa termasuk obrolan di dalam hati. Tangannya diprogram sedemikian rupa untuk melayangkan barang-barang di dekatnya ke arah mahasiswa dengan critical rate sebesar 110%, critical damage mencapai 300%, dan debuff automati. Karena kemampuan tersebut, alangkah baiknya kalau kalian menemui dosen killer, jadilah mahasiswa yang nggak macem-macem. Idealnya kalian masuk tepat waktu, dengerin materi, jawab pertanyaan, dan yang paling utama, diem di bangku tanpa bersuara sedikit pun. Jangan napas kalian. 4. Dosen asik. Favorit nomor 1 buat mahasiswa. Mulai dari pribadi dan sifat beliau yang asik dan juga cara mengajar yang enak dan santai. Membuat mahasiswanya merasa tenang dan nyaman selama belajar. Alhasil, materi kuliah yang diajarkan bisa kita pahami dan terima dengan baik. Dosen tipe ini paling enak buat diajak nongkrong bareng. Sambil ngopi-ngopi di kantin. Ngebahas pengalaman kerja dan pengalaman cinta. Selain itu, dosen ini juga biasanya humoris. Sesekali dosen ngebanyol buat mencairkan suasana. Berkat itu, rasa stres dan tegang selama pembelajaran hilang. Tapi jangan ngelonjak, Don. Bukan berarti karena dosennya asik nih ya, lu bisa seenaknya mabar ML dalam kelas. Karena biasanya di balik sosoknya yang humoris tersimpan sisi gelap yang hanya keluar apabila semua rantai yang membelenggunya sudah lepas. 5. Dosen bodoh amat. Peringkat 1 di hati gue. Favorit bintang 5, 2 jempol. Gimana gak favorit coba? Kan datang suka-suka beliau, kadang masuk, kadang enggak pernah ngasih kuis, sekalinya ada ya formalitas doang. Tugas goib. Walaupun ada tugas, mahasiswa dan dosen sama-sama amnesia dengan pertemuan minggu sebelumnya. Walaupun beliau ngajar, paling 15 menit beres, selebihnya belajar mandiri. Itu pun PowerPoint mata kuliahnya beliau kasih di awal pertemuan. Pas UTS atau UAS, pakai soal tahun kemarin, dan bisa kita tanyakan langsung ke cutting. Ngasih nilai juga nggak pelit, minimal B mah dapet lah asal lu nggak goblok. Tipe dosen mana aja nih yang pernah lu temuin? Ada nggak tipe dosen yang belum kita bahas? Langsung aja lu tulis di kolom komentar, jangan lupa kasih like dan pencet juga tombol subscribe-nya. Dan kalau nggak mau ketinggalan video baru dari kita, pencet juga tombol lonceng. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kehidupan kosan adalah salah satu pilihan tempat tinggal yang populer di kalangan anak muda, terutama mahasiswa yang merantau dari pulau antah berantah seperti Pulau Simping atau Pulau Lumba-Lumba. BTW, itu pulau beneran ya yang ada di Indonesia. Namun, ngekos lebih dari sekedar ngasih vibe positif seperti kebebasan dan fleksibilitas saja. Banyak juga hal lain tersembunyi yang baru kita rasakan setelah mengenal kehidupan sebagai anak kos-kosan. Inilah 5 fakta kehidupan anak kosan. Kamar berantakan. Anak kosan sangat terkenal dengan kamarnya yang selalu penuh dengan kekacauan, layaknya kapal Titanic pecah sehabis pesta Halloween di tengah Samudra Pasifik. Ini dikarenakan anak kos cuma punya lahan sempit untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dia kerjakan. Mulai dari belajar, makan, tidur, main game, bucin, semua dilakukan satu tempat. Alhasil, kamar kos sering jadi senjata utama emak-emak yang melakukan inspeksi dadakan ke kosan anaknya. Yang kedua, jarang mandi. Kehidupan anak kos identik dengan kebiasaan mereka yang jarang mandi. Biasanya kondisi ini disebabkan karena terbatasnya air, apalagi kalau airnya mati pas lu lagi keramasan. Mata perih kena sampo, pas lu coba keluar kamar mandi, ada yang teriak karena lu masih telanjang. Menariknya, anak kosan bisa ngakalin situasi ini dengan melakukan semua aktivitas sekaligus dalam satu waktu. Keramasan, sabunan, sikat gigi, berak, cukup segayung doang. Faktor lainnya yaitu kamar mandi yang sedikit. Penghuni ada 20, tapi kamar mandi cuma ada 2. Jangan aneh kalau lu masuk WC buat ngambil sabun doang, tapi pas keluar udah ada 10 orang antri di luar. Karena faktor tersebut, kebanyakan anak kos memutuskan untuk tidak mandi. 3. Saling pinjam-meminjam.
Kehidupan anak kos selalu diwarnai dengan kegiatan saling pinjam-meminjam. Biasanya anak kos paling sering meminjam barang-barang seperti helm, panci, beras, sandal, sepatu, tas, kerudung, bahkan uang. Kebiasaan saling meminjam ini membuat pertemanan antar anak kos semakin erat dan membuat mereka makin akrab satu sama lain. Selain itu, kebiasaan ini juga membantu anak kos yang memiliki banyak masalah, seperti kekurangan uang, kehabisan uang, atau nggak punya uang sama sekali. Mereka bisa saling meminjamkan barang atau uang yang dibutuhkan, sehingga nggak perlu ngeluarin banyak uang buat beli barang tersebut. Hal ini tentunya akan sangat membantu dan menghemat pengeluaran mereka yang sudah berada di dasar jurang. 4. Merindukan tanggal muda. Anak kos pasti nggak sabar nunggu tanggal muda untuk mendapatkan kiriman dana dari orang tua. Biasanya orang tua akan mengirimkan uang di tanggal muda. Ini menyebabkan anak kos sangat mencintai tanggal muda lebih dari pacar mereka sendiri. Itu pun ya kalau punya pacar. Namun, tidak semua anak kos merasakannya. Oleh karena itu, lo harus lebih pintar dalam mengelola keuangan. Lebih baik hanya membeli kebutuhan penting saja, seperti misalnya merchandise Kobo. 5. Jam tidur berantakan. Kehidupan anak kos tak pernah luput dari jam tidur yang berantakan. Biasanya anak kos akan tidur larut malam dan bangun cenderung siang. Ini disebabkan oleh kurangnya peran atau pengawasan dari orang tua yang memantau kebiasaan tidur mereka. Karena tidak ada yang menyuruh mereka untuk tidur lebih awal dan bangun pagi. Anak kos lebih memilih untuk tidur sampai siang jika mereka tidak memiliki jadwal kuliah atau aktivitas pagi hari. Tapi semua poin tersebut tergantung dari pribadi dan lingkungan masing-masing. Lu bisa jadi anak kos yang lebih baik atau lebih buruk tergantung seberapa banyak merchandise Kobo yang lu punya. Ayo, mana suara anak kosan? Coba tulis di komentar poin mana yang paling relate buat lo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan kalau nggak mau ketinggalan video baru dari kita, pencet juga tombol loncengnya. Gua Mochi, sampai ketemu di video berikutnya. 5 tipe gamers yang sering kita jumpa. 1. Casual. Penganut casual gamer adalah mereka-mereka yang punya kehidupan kayak sekolah, kuliah, kerja, dan kegiatan lain yang membuat mereka hanya punya sedikit waktu luang buat main game. Rata-rata jam terbang mereka dalam satu hari sekitar 1-3 jam aja. Biasanya, tipe casual bermain game untuk bersenang-senang, melepaskan penat setelah seharian beraktivitas. Itulah yang membuat mereka jarang namatin game sampai benar-benar 100%. Jadi, pilihan game mereka terbatas. Tipe casual memilih game yang nggak butuh komitmen tinggi buat ngeberesinnya. Kayak game bertani, hunting, mancing, dan bola. 2. Hardcore. Kalau lu sering ke warnet dan lihat ada orang bawa mouse sama keyboard sendiri, 70% kemungkinannya orang itu adalah tipe hardcore. Biasanya hardcore gamer bisa duduk di depan monitor lebih dari 10 jam sehari. Waktu tersebut mereka pakai 100% buat nge-game dari pagi sampai malam. Karenanya mayoritas tipe hardcore lihai dalam bermain game. Tipe hardcore lebih banyak memainkan game yang kompetitif seperti FPS, RTS, RPG, dan game multiplayer lainnya. Karena kelihayan mereka dalam bermain game, gak jarang mereka bisa dapat cuan dari game yang mereka mainin. Contohnya dari jasa joki, turnamen, atau jasa grinding. 3. Profesional. Tipe ini 11-12 lama tipe hardcore. Perbedaannya terletak di komitmen dari para gamer. Tipe profesional berkomitmen untuk menjadikan gaming sebagai pekerjaan mereka untuk menghasilkan cuan. Hal ini membuat mereka sangat lihai dan jago memainkan game yang jadi tumpuan rezeki mereka. Pro player selalu mengincar ranking paling atas untuk menjadi nomor 1 di game yang mereka mainin. Hal itu didapat dari latihan keras, kerjasama, dan juga strategi yang mereka asah. Jenis game yang mereka mainkan hampir seperti tipe hardcore gamer, asalkan game tersebut punya turnamen yang bisa menghasilkan cuan. Pro player selalu mengikuti dari belakang. Mohon maaf, bocil FF, kamu tuh gak diajak. 4. Speedrunner. Si paling beda, si top 1%. Biasanya speedrunner memainkan game untuk menjadi pemegang world record. Mereka bermain sangat tekun hingga menguasai seluk-beluk game tersebut. Latihan, komitmen, dan cinta yang mereka beri untuk game kesayangan mereka lebih tinggi daripada orang tua mereka sendiri. Para speedrunner bisa menghabiskan waktu bulanan hingga tahunan untuk memecahkan rekor dunia sebagai orang paling cepat dalam menyelesaikan game. Honestly, speedrunner adalah tipe gamer yang paling demen gua tonton. Bukan hanya dari cepatnya mereka menyelesaikan game, tapi juga dari mekanik, glitch, dan strategi yang mereka pakai untuk menyelesaikannya. Beberapa game yang biasa mereka mainkan yaitu Mario 64, Minecraft, dan Jump King. Dan gue jamin lu nggak akan sanggup adu mekanik sama mereka. 5. Old School. Gamer tipe old school adalah minority dari semua tipe. Kalau gue kasih perumpamaan, old school itu kayak agar swallow, agar sepuh, tapi masih ada tempat di hati. Game yang mereka suka biasanya berbeda jauh dari tren dan popularitas game kekinian. Seperti game Tetris, Space Cadet, Pac-Man, dan Mario Bros adalah beberapa game yang sering mereka mainin. Selain itu, mereka juga biasanya memainkan game tersebut dari konsol-konsol jadul seperti NES, Atari, dan DS. Kelihayan mereka dalam bermain game-game jadul udah sangat terasah. Hanya saja, platform bagi mereka yang mau memperlihatkan kelihayan mereka sangatlah sedikit. Itu membuat kebanyakan dari old school gamer sangat sulit untuk dilacak keberadaannya. Kayak nyari jarum di tumpukan Lamborghini. Kalian masuk tipe gamer yang mana? Langsung komen aja. Jangan lupa follow dan subscribe channel kita. Dan semoga harimu menyenangkan.